Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah mendengarkan surat Ustadz ini rasanya menyelesaikan semua masalah. Jadi sekalipun kita sekalipun kita tidak bisa langsung bertemu di studio Atira TV yang kami sudah rancang beberapa bulan minggu sebelumnya, tapi alhamdulillah kita dipertemukan di dunia maya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita, sekalipun ya kami yakin dan percaya bahwa ya kita sudah mengenal ya semua, akan tetapi perlu diketahui bersama bahwa yang mengikuti acara kita ini adalah juga ada perwakilan dari semua OSIS se-Sulawesi Selatan. Jadi link YouTube, link Zoom Sekolah Islam Atira kami sudah sebarkan di grup-grup, baik itu di grup organisasi, di grup dai, dan juga di sekolah-sekolah ternama, khususnya di Sulawesi Selatan secara khusus dan di Nusantara secara umum. Oke, narasumber kita Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS, SAG MSc, PhD, adalah seorang mubalik yang aktif berdakwah dari satu mimbar ke mimbar yang lain dan dari satu televisi hingga ke media sosial. Dakwanya sangat menggugah dan membuat para pendengarnya mampu meresapi pesan-pesan Islami dengan damai. Selain aktif memberikan tausiah kepada umat muslim, Ustadz Dasat Latif adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Hasanuddin dengan spesifikasi keilmuan public relations. Lahir di Makassar, mohon maaf nanti kalau ada yang salah dari biografi. Lahir di Makassar pada tanggal 21 Desember 1973, Ustadz Dasat Latif menyelesaikan seluruh kesarjanaannya di bidang ilmu komunikasi. Pendidikan strata 1, beliau ditempuh di 2 tempat sekaligus, yaitu Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar pada bidang peradilan Islam dan di Universitas Hasanuddin pada bidang ilmu komunikasi. Pendidikan Magister Ustadz Dasat Latif diselesaikan di universitas yang sama dalam bidang komunikasi, dan keseriusannya dalam menuntut ilmu dibuktikan dengan gelar PhD dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan bidang ilmu komunikasi sekaligus gelar doktor kedua kalinya di Universitas Islam Makassar dalam bidang ilmu syariah. Nah, tentunya banyak hal-hal, bukan hanya aktif di medsos, akan tetapi dengan cara dakwanya yang ringan dan santai membuat Dasat Latif dikenal secara publik, mengisi pengajian keagamaan di berbagai televisi nasional seperti TV One, SCTV, dan berbagai televisi lokal seperti TVRI Makassar dan Radio di Makassar, dan banyak lagi. Tentunya banyak celotehan-celotehan dan ungkapan-ungkapan yang sangat menarik yang kita kenal, di antaranya beleng-beleng, ya, yang sering kita dengarkan, dan ini sangat viral, ya, sangat viral di kalangan masyarakat Indonesia, dan tentunya ini yang kami harapkan. Dan satu pertanyaan, kenapa Sekolah Islam Atira di Gebiar Muharram ini memilih Ustadz Dasat Latif? Karena kami mengatakan bahwa beliau merupakan seorang ustadz yang sangat memberikan influence di kalangan generasi milenial. Oleh sebab itu, tanpa berpanjang lebar, di sesi pertama, saya langsung persilakan kepada Ustadz kesayang kita, Ustadz Dasat Latif. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuan-tuan, ustadz-ustadz, para alim ulama, direktur lembaga pendidikan Atira, kepala sekolah Atira, guru, staf akademik, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustadz kita moderator mengatakan, kenapa Ustadz bisa hadir di tempat ini? Salah satu sebabnya karena cucu saya ada di tempat ini dan menekan terus. Dia tidak bisa menekan saya karena dia cucu saya, maka dia teleponlah kakak sepupu saya juga, yang membuat saya terharu pada sempat ini. Karena saya sempat tinggal di rumah beliau. Saat waktu itu saya susah sekali sekolah. Jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang. Dari Jalan Harimau itu ke Jalan Cakalang, saya mempat. Saya hafal semua bau-bau jualan. Saya hafal lorong-lorong. Saya jalan kaki SMA waktu itu. Saya sekolah dengan penuh penderitaan. Saya bahkan menjadi cleaning service. Saya bahkan menjadi tukang cuci, tukang ngaji dari rumah ke rumah. Digaji 20.000 satu bulan. Tapi saya selalu yakin tidak ada kehidupan yang tidak penuh tantangan. Tidak ada kehidupan yang tidak ada kesuksesan kalau kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bersyukur moderator MC tadi sampaikan begitu banyak gelar. Bukan karena saya cerdas, tapi karena saya memuliakan orang tua saya. Saya sangat menghormati ibu bapak saya. Ibu bapak saya inilah yang mendoakan saya, sehingga sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal, bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Adik-adik sekalian, itu saja saya perlu jelaskan kenapa saya agak terharu pagi-pagi. Ya. Di rumah kakek neneknya Caca ini, saya sempat tinggal di Sudarso. Kemudian saya pindah. Kenapa saya pindah? Karena kalau sarapan orang di sana, anak-anak beliau sedikit-sedikit dia makan. Nah saya ini dari kampung, biar sedikit tidak ada ikannya, yang penting banyak nasinya. Nah kalau pagi-pagi saya bangun, sudah bersihkan taman, sudah menyapu, sudah bersih ngepel-ngepel sedikit. Saya pergi ke tempat makan, saya lihat ini nasi untuk dimakan bertujuh, nah saya ini biar sendiri kak habis ji. Saya akhirnya saya bilang sama bapakku di kampung, "Deule pak, tak cek dek nanti tahu kebulana." Dia bilang, "Cau kak." Pergilah saya ngontrak kos-kos di Jalan Harimau. Dan Caca telepon saya ketemu dia terakhir belum sekolah. Belum sekolah waktu itu. Begitu dia WhatsApp saya nenek Desok. Caca, siapa yang dipanggil-panggil kak nenek? Tidak berhasil mengintimidasi saya. Dia menelpon neneknya yang juga kakak sepupu saya. Ya tidak ada pilihan, saya harus karena penghormatan saya. Nah meskipun awalnya saya siap, ya Bapak Direktur dan Kepala Sekolah, adik-adik sekalian guru-guru, tadinya saya siap ke sekolah Atira. Karena saya pikir ada audiens di sana. Ada anak-anak mahasiswa yang prokes. Ternyata kemarin Caca WhatsApp saya dikirimkan studionya. Saya bilang, wah kalau cuma di studio lebih baik saya di studio saya. Supaya saya tidak jauh-jauh ke sana. Dan saya ini jam 12 ada lagi acara saya. Jadi kalau saya ke sana tentu butuh waktu. Tapi tidak mengurangi esensi dari tausiah kita. Yang penting kan virtual.
Nah, cuma kendalanya kalau virtual seperti ini, banyak anak-anak yang modus. Ada gambarnya, tidak ada orangnya. Tuh. Nah, pasang itu backdropnya, ada. Tapi main game ki. Nah, ini orang-orang seperti ini, nanti ketika teman-temanmu yang sudah serius dengar ceramah, dia amalkan ceramahnya Pak Ustadz, sekarang kau hina, 10 tahun yang akan datang, kau masih jadi pengangguran, dia sudah jadi orang terhormat karena telaten belajar. Ya, percaya itu. Saya dulu waktu SMA 4, kalau saya ke musola belajar berdoa, karena waktu itu tidak ada duit untuk ke kantin, saya ke musola. Begitu saya dibilang temanku, ada deh kampunganmu kau dasat, sangi musola sholat kampungan. Aku bilang biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Nah, saya dihina sehina-hinanya, pernah saya dikuncikan. Orang keluar saya dikuncikan. Dikuncikan saya pintu dari luar, saya di dalam terus sampai istirahat. Teman-teman dia pukul saya kalau keluar. Tapi waktu itu saya tidak merubah sifat saya menjadi jahat. Saya cuma berdoa, jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15-20 tahun yang akan datang. Kita lihat siapa yang terhormat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan ilmu yang saya miliki. Teman-temanku yang bully kak dulu. Kalau dulu belum dikenal namanya bully. Dibully kak dulu, dia hina kak. Sekarang jadi pengangguran. Bahkan kalau saya ketemu saya kasih pembeli pulsa. Nah, adik-adik sekalian, kalian yang cuma nampak di sini backdropnya tidak nampak orangnya, lihat mau kok kalau kau begitu uji modelmu belajar, kau akan jadi sampah masyarakat juga nanti tuh. Maka ayo tampakkan wajahmu supaya saya lihat, ya, supaya kita serius. Nah, ibu bapak saudara-saudara kalian, tuh pertama. Yang kedua, hijrah. Seperti katakan Pak Ustadz tadi, hijrah dalam konsep sejarah sekali terjadi. Kapan? 1400 tahun yang lalu. Pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam arti konsep sejarah. Tapi dalam konsep perjuangan hidup, 24 jam bisa kita lakukan. Nah, mari kita lihat sejarahnya dulu hijrah. Kenapa Nabi hijrah? Bukan karena di Mekah jelek, bukan. Kenapa Nabi hijrah? Karena ingin mempertahankan akidah. Di Mekah, waktu itu Nabi dan para sahabat diteror. Teror secara mental, teror secara fisik. Rumah Rasulullah dikasih jebakan, digalikan di depan pintu Rasulullah digali lubang, ya. Nah, digalikan lubang supaya Nabi kalau keluar masuk ke dalam dan dikubur hidup-hidup. Dan siapa yang lakukan itu? Keluarga sendiri, keluarganya Nabi. Timnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi, saudara sama bapaknya Rasulullah. Nah, diteror secara fisik. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dibunuh secara sadis. Nah, kemudian tidak diberi kebebasan beribadah. Maka pada saat itu tekanan semakin jadi, maka Allah perintahkan, Muhammad pindah kok. Dari Hijaz ke Yastrib. Dulu Makkah namanya Hijaz, kemudian ke Yastrib yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Pindah. Nah, pindahlah Rasulullah. Pada malam itu Nabi dikepung rumahnya. Dikepung rumahnya. Kalau sejarah menceritakan pengepungannya setara tentara pilihannya Abu Jahal. Kalau dikepung menurut sejarah, kalau ada orang yang keluar dari kepungan itu, jangankan manusia, kucing saja keluar pasti digappai. Tapi Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril, keluar kau dulu, turun kau kasih Muhammad, suruh baca ini. Adik-adik ada yang tahu apa yang Nabi baca? Kalau ada yang tahu angkat tangan, saya kasih kau hadiah. Saya kasih buku hadiah. Ayo, ayat apa yang dia baca? Ada yang tahu? Mana kau Caca? Ayat apa yang dibaca Nabi? Ayo, saya kasih hadiah yang bisa. Hai Pak Citong, ya nak tira. Mana nih? Ayat apa? Ayat 9. Ayat 9 surat Yasin, Ustaz. Jangan gurunya, anak mahasiswa, ada muridnya. Kalau guru pasti nih. Toh, kalau guru nggak tahu juga deh, lewat-lewat. Mana nih? Mana kok? Halil. Halil Mahfud. Ini Ustaz. Ya, apa ayat dia baca? Surat Yasin ayat 9. Yo, apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Yo. Ustaz. Bukan Ustaz. Ya. Siapa? Firman Sah. Saya. Iya. Ya. Wih,
Gammarana tawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون mantap. Alhamdulillah. صدق Ya. الله العظيم. Nah, nanti ujung ceramah saya bagikan WhatsApp saya, ya, atau Yeah. DM saya di Instagramku, kirimkan ke alamatmu, saya kirimkan ke bukuku. Ya. Masya Allah, terima kasih Judul Ustaz. judul buku saya Dari Hati ke Hati, Kita dan Keluarga. Itu kumpulan ceramah-ceramah saya yang banyak viral, Yeah. kemudian ditulis dalam bentuk dalam ceramah tutur, kemudian dibentuk jadi ceramah tulis. Nah, saya kirimkan kau Yeah. nanti, Firman Shah, insya Tanda Allah. tangan ke Ustaz nah. Ya, nah itulah yang dibaca Nabi. Ya narona baca Nabi tak masuk ide gak mitai. Nabi keluar, tidak ada satupun yang melihatnya. Ini nak baca mahasiswaku kalau ada supir lalu lintas. Wih, ada rahasia polisi. Nah baca itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasainahum fahum la yubsirun. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Kum fayakun. Lewat. Ditilang. Datang sama saya. Ustaz, bohong-bohong ki. Kenapa kau bilang kak bohong cilaka? Ini, kau baca itu ayat, nah ditilang ja. Kenapa bisa kau ditilang? Nggak pakai helm. Oh, bukan ayat yang salah. Kau yang beleng-beleng. Kau pasti nak cini kau polisi nggak pakai helm. Ya? Ah, ini ya. Nah, lewat Nabi. Keluar Nabi. Tidak satupun yang melihatnya. Nah, begitu Nabi sudah jauh, baik bangun. Baru tersadar Abu Lahab. Abu Jahal. Baru tersadar. Wih, gebrak. Didorong rumahnya Nabi. Wah, masuk Nabi. Masuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Digeledah tempat tidurnya Nabi. Wah, ternyata yang didapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Cikalina Nabi. Sepupu satu kalinya Nabi, masa pusisi Nabi tak. Bapaknya Ali dengan bapaknya Nabi, saudara. Maka Ali dan Rasulullah bersepupu, yang kemudian Ali bin Abi Thalib ini juga menjadi anak mantunya Nabi ketika menikah dengan istrinya, dengan anaknya Rasulullah, Fatimah. Nah, sudah. Maka melihat Muhammad sudah tidak ada di tempat, Abu Jahal makin marah dan murka. Lalu dia bikin sayembara. Saudara-saudara sekalian bangsa Mekah, saudara-saudara sekalian penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad? Dia dapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati? Saya kasih kau hadiah 100 ekor onta betina yang hamil, tidak ada suaminya. Onta betina hamil, tidak ada suaminya. Kenapa kau makalarnya? Namanya juga onta hamil. Bernama binatang. Masa ada akad nikah? Pastilah kalau onta hamil tidak ada suaminya kah? Masa akad nikah? Mengundang dengan hormat, menghadiri kepala sekolah SMA Atira Antang untuk menghadiri pernikahan onta saya. Kurang ajar. Ya, tapi sekarang banyak tong anak-anak mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Ya, hati-hati. Adik-adik nih, yang cewek-cewek, yang cantik-cantik, hati-hati. Zaman saya dulu muda, zaman saya SMA, susah namanya perzinahan. Tidak terpikir kita yang namanya porno. Kenapa? Tidak ada fasilitas. Sekarang ada semua fasilitas porno di HP-mu. Pacaran syar'i, pret. Berhenti kok. Pacaran itu apa pacaran syar'i? Siapa ajar kok? Ya dek, di dalam kamar mako. Ya video call ki, ya lihat kami dek data dek. Ya kasih keluar sedikit-sedikit kayaknya. Itu begitu mi awalnya. Ya, kalau zaman saya dulu tidak ada. Kita hanya menelpon wartel. Pak kepala sekolah pasti tahu. Berkumpul orang, bukan wartel. Sebelumnya wartel ada namanya telepon umum, koin. Pergi orang di rumah sakit Dadi. Baik, paling pacek kalau orang pacaran di depan tak kumpul koin. Woi, berhenti kau pacaran. Kalau mau kau pacaran di telepon rumahmu kok. Itu kalau sekarang banyak sekali fasilitas dosa. Jadi adik-adik harus lebih mau sendiri. Nah, sudah lanjut kisah. Maka salah seorang pengembara di Mekah yang jago mencari jejak namanya Suraqah bin Malik. Ini Suraqah bin Malik hebat mencari jejak. Tidak perlu lihat bekas kaki. Tidak perlu melihat tanah yang dilewati onta. Dari mana dia bisa tahu? Dari penciumannya. Kalau angin,
Dia begini saja kayak anjing pelacak. Dasat Latif. Kenapa kau tahu? Minyak rambut Brix. Caca, kenapa kau tahu Ki? Rexona. Itu bisa ditahu dari penciumannya saja. Wah, dia kejar. Apa yang terjadi? Didapatnya Nabi. Didapatnya Nabi sama Abu Bakar. Tapi dengan izin Allah. Begitu Suraqah bin Malik mendekati kudanya dengan Nabi, standing itu kuda. Tahu aja kok standing toh? Jumping. Seperti itu kuda Ferrari. Jatuh Suraqah. Naiki lagi kudanya. Jumping lagi. Jatuh lagi. Naik lagi. Jatuh lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi bilang Suraqah baik. Pepata ini. Bukan main-main ini. Orang dilindungi nih. Akhirnya apa? Suraqah bin Malik lalu berteriak, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada saudaramu itu, Muhammad maksudnya, Rasulullah. Abu Lahab menghadiahi kepalanya 100 ekor unta. Saksikan saya masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suraqah yang tadinya mau membunuh Nabi, dapat hidayah, kembali justru menjadi Islam. Banyak di antara kita keluar rumah Islam, pulang bawa uang haram. Keluar rumah Islam, berdoa, keluar berdoa dia, pulang bawa maksiat. Suraqah bin Malik pulang pergi kafir, pergi dengan niat mau membunuh Nabi, pulang dapat hidayah, masuk dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, Nabi kemudian menyampaikan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, kamu nanti akan memakai kisrohnya Raja Persia. Kisroh itu apa sih namanya? Apa namanya itu kalau anunya raja? Mahkota. Mahkota. Cocok ini mahkota. Itu dia bilang kau Suraqah nanti kau pakai mahkotanya Raja Persia. Dan terbukti setelah Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar. Ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, presiden kalau sekarang, ditaklukkan kerajaan Persia, dan ternyata mahkotanya Suraqah, mahkotanya Raja Persia diambil, dibawa ke Madinah, dan dipakai oleh Suraqah bin Malik. Prediksinya Nabi betul. Nah, akhirnya balik Suraqah. Tapi Nabi tetap dikejar. Rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi sembunyi di Gua Gusur. Nabi sembunyi di Gua Zur, dilihat. Itu saya pernah ke Gua Zur, itu adik-adik kalau kita berdiri di mulut Gua Zur, orang yang coko-coko di dalam pasti digapai. Toh, tidak apa kisah Nabi sama Abu Bakar. Begini mi Abu Jahal. Tak tendrin ni Abu Bakar kada mati ni. Muhammad, iruntuk ni. Ni gapa maki Muhammad, ni gapa maki. Mati miki kita ini, mati miki kita, ditombak maki. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau ragu. Allah bersama dengan kita. Akhirnya Allah turunkan pertolongannya. Bukan burung ababil membawa batu dari neraka. Bukan pasukan-pasukan malaikat. Tapi apa yang Allah turunkan? Apa? Laba-laba. Tahu kok laba-laba toh? Bahasa Parisnya spider. Garangkang. Garangkang. Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Garangkang. Tuh. Garangkang bikin sarang. Adik-adik tahu sarang laba-laba toh? Ipa Muiz, ada Tommy adiknya di situ coko-coko. Oh Ipa. Baik kau sama adikmu supaya dengar juga ceramah. Nah, kau lihat itu toh, sarang laba-laba. Adik-adik lihat sarang laba-laba. Rapuh toh, rapuh. Jangankan tangan. Pulpen saja, kau simpan di atas sarang laba-laba pasti koyak. Tapi apa yang terjadi adik-adik sekalian? Dengar baik-baik ini adik-adik. Sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan densusnya Abu Jahal. Tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad di sini. Kalau ada Muhammad di sini, pasti koyak ini, pasti robek-robek ini. Akhirnya mereka ngintip terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tojeng kau Abu Lahab.
Kalau ada manusia tidak mungkin ada yang diburung di dalam. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanannya. Nah, 3 hari 3 malam beliau bersembunyi. Setelah merasa aman, lalu Nabi melanjutkan perjalanannya. Dan sampailah Nabi di Madinah. Disambutlah oleh sahabat dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Sejarah inilah, hadis inilah yang dipakai ulama yang membolehkan lagu. Jadi adik-adik, ya ada juga itu yang baru belajar agama 3 bulan melalui YouTube, kultum-kultum, lagu haram, lagu sesat. Baik juga deh. Tidak semua lagu haram, tergantung lagunya. Kalau lagu-lagu dakwah, ya masa haram lagunya Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu masa halal. Atau lagunya tahu, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Bimbo. Atau lagu Opik. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya masa haram. Atau lagu Umi Rama. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Masa haram yang begitu? Judi. Menjanjikan kemenangan. Masa haram? Tergantung lagu. Kalau lagunya itu yang ada bilang gini. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo, kepala nu simpan di kaki, nu kaki nu simpan di kaki. Atau lagunya itu ada lagi, pulang-pulangku berbadan 2. Hamil kimoter. Haram kalau lagu-lagu begitu. Atau setiap ada kamu bergetar rasa hatiku. Haram kalau yang begitu. Ya. Nah itu ya. Maka Nabi kemudian menetaplah di Madinah sejak saat hijrah 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang apa iktibar? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebenarnya ada secara lengkap sejarah, saya ceritakan sejarah hijrah. Tapi waktu terbatas, mau dengar secara lengkap, nonton kau di YouTubeku, channel Dasat Latif. Jangan lupa like and share. Sudah miku Ustaz. Sudah miku nonton Ustaz. Kutek-kuteki, kupenceki, tidak mau terputar Ustaz. Tidak mau terputar. Berarti tidak ada kuotamu, bos. Beli kau dulu kuota. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Apa hikmahnya? 1. Hijrah adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Demi kepentingan dan keyakinan kepada Allah, maka semua kebutuhan dunia tidak ada nilainya. Perang sama bapak demi akidah. Tuh. Ya. Perang saudara demi akidah. Khalid bin Walid awal-awal Islam, kan belum masuk Islam waktu itu, berperang dengan saudara kandungnya. Walid bin Walid berperang saudara kandung. Ali bin Abi Thalib perang juga dengan pamannya ketika di perang Khandaq. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah. Nah, adik-adik sekalian, maka demi akidah, demi iman, kita berhijrah. Meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman, menuju ke tempat yang lebih nyaman untuk beribadah. Kalau saya persepsikan ini dengan sekolah, kalau sekolah umum bisa tidak terlalu baik agamata. Recording stopped. Tapi pindah ke memilih sekolah Atira sebagai sekolah Islam Atira, dapat ilmu umumnya, dapat akidahnya, dapat juga akhlaknya, dapat juga imannya. Nah ini alhamdulillah. Recording in progress. Nah, hikmah berikutnya, adik-adik sekalian. Nah,
Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tak ada yang mustahil. Ya, saya miskin Ustaz, bapakmu miskin, tapi Allah Maha Kaya. Bapakku kasihan Ustaz, pensiunan Ji. Mana bisa saya menjadi dokter? Bapakmu pensiunan, tapi Allah tak ada batas kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil. Maka caranya, kalau kalian mau sukses, ya ikuti aturan agama, seperti yang Rasul lakukan demi perintah Allah, hijrah. Kita hijrah. Yang tadinya adik-adik nih, yang masih suka pakai jilbab-jilbab sempit, berhenti mau pakai jilbab sempit. Ya, pakai jilbab, tapi sempit sekali bajunya, sempit roknya. Nah buru kau anjing gila, susah mau kau lari. Tapi beda kalau jilbabmu besar, rokmu besar. Kita ini laki-laki kan tergantung di perempuan. Nah, pakai jilbab, tapi sempit namamu bajunya. Baru itu bajunya tuh warnanya seperti warna kulit. Jadi kita lihat seolah-olah dia telanjang. Jadi adik-adik ini akhwat nih, adik-adik putri nih, ya jangan kau pakai yang sempit-sempit kalau kau hijrah. Ya, yang tadinya ini masih malas sholat subuh, sholatnya hanya maghrib sama isya, subuh selalu lepas. Tahun baru hijrah ini, mari sholatmu 5 waktu sempurnakan. Bapak-bapak guru yang masih merokok selama ini, mari hijrah, berhenti merokok. Karena anak-anak muridnya melarang merokok. Awas kok kalau merokok, kona, awas kok. Kalau siapa didapat sekolah rokok, dikasih keluar. Sekalinya istirahat, merokok di depannya anak murid. Wah, guru macam apa itu? Hijrah. Yang selama ini guru masih kasar bicara sama muridnya, suka memaki-maki, apalagi sampai memukul, ayo hijrah. Tidak harus melaksanakan hukuman dengan kasar. Kadang itu biasa guru, kasar sekali bicara. Bodoh sekali ini, terlambat lagi. Wah, tidak mesti dikasih begitu kodong anak siswa. Saya sebagai dosen, kalau terlambat mahasiswaku, saya hukum, tapi saya tidak kasar. Assalamualaikum Dek, Waalaikumsalam. Jam berapa orang masuk Dek? Jam 9 Ustaz. Jam berapa ini? 9.20 Ustaz. Bagaimana perjanjian? Tidak boleh terlambat. Iya Ustaz, tidak boleh. Kalau begitu, di luar maki pale Dik, selesai kuliah baru kita ketemu. Hukum diterapkan, hukum sanksi dijalankan tanpa harus kasar. Nah, mari kita tinggalkan budaya-budaya yang jahiliyah itu kasar, sombong, angkuh. Nah, kemudian adik-adik sekalian hikmah berikutnya, hijrah itu seperti dikatakan oleh moderator tadi, bukan sekedar simbol. Hijrah bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah bukan sekedar pakai gamis kemana-mana. Hijrah bukan sekedar pakai bahasa Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'iqatil maut. Bukan sekedar itu. Bukan cukup bahasa Arab. Kalau saya berbuat baik sama kamu, saya lebih nyaman kalau kau ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Itu lebih nyambung. Mohon maaf Pak Ustadz. Itu lebih nyaman kita dengar. Ya, mengikuti Islam tidak berarti mengikuti tradisi dan kebiasaan orang Arab. Bahasa kita bahasa Indonesia, kalau mau pakai juga boleh, tapi tidak berarti yang tidak ikut-ikut bahasa-bahasa Arab bukan total hijrahnya, tidak seperti itu. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, adik-adik yang saya hormati, inilah pengantar tausiah kita. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita pada siang hari ini. Kiai kita Ustaz Dr. Dasat Latif yang sudah menyampaikan tentang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada hal yang menarik bahwa sekalipun tolong Kak dulu, ada buku di situ kehadiran dulu Bang Cik. Ustaz Dasat Latif pada siang hari ini di Gebyar Muharram Islam Atira di bawah tekanan, tapi segala sesuatu yang ditekan itu maka insya Allah maksimal. Yang saya tulis. Kemudian hal yang menarik bahwa kami juga selaku guru di Sekolah Islam Atira sangat berterima kasih kepada Ananda Caca ya selaku penghubung yang memang dari segi jadwal yang kita lihat sangat padat dan alhamdulillah bisa untuk meluangkan waktunya. Barangkali tadi ada
Ananda yang mendapatkan buku Ya, dari ini bukunya. Nih. pemateri kita, dan perlu saya sampaikan dari hati. Ya, kalau dalam bahasa Bugisnya itu from heart to heart, ya, dari hati ke hati, ya. Luar biasa. Barangkali juga ini hadiahnya Ustaz lebih adil kalau moderatornya juga diberikan. Ya, ini sih tidak diminta tapi sekedar usulan. Ya. Boleh, Oke. Ustaz, boleh. Ya. Kirim saja alamatnya, nanti dikirim. Ya, perlu saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang mengikuti taklim pada siang hari ini di Gebiar Muharram Sekolah Islam Matiram, bahwa beberapa buku sudah diluncurkan, yaitu Pilkat, Nikmat dan Bencana, Pemikiran Politik Seorang Dai, kemudian Islam yang Diperdebatkan, membahas masalah khilafiyah dalam Islam perspektif ilmiah, dan juga yang akan dibagikan yaitu Dari Hati ke Hati. Nah, tadi ada yang paling menarik bahwa Ustaz sempat mengutarakan kepada kita bagaimana memotivasi kita bahwa segala sesuatu itu kalau membahagiakan, menghormati orang tua, maka insya Allah dunia akhirat akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, bahwa membaca ayat di surah ayat dibaca waja'alna min baini aydihim salda wa min khalfihim dan ini merupakan ayat yang bukan hanya dibacakan tetapi perlu dengan Tunggu di sini. tawakal yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya seorang muslim ketika keluar membawa iman, mestinya ketika dia kembali juga membawa iman, bukan membawa dosa. Sebagaimana Suraka, dia keluar membawa kafir, tapi ketika dia pulang membawa hidayah. Nah, kemudian juga sempat disampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Laba-laba saja, bukan burung ababil, akan tetapi laba-laba sebagai penyelamat. Oleh sebab itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para kaula muda di Sekolah Islam Atira juga kami sampaikan bahwa ada beberapa eskul lagu, dan itu kami sering tampilkan di pagelaran-pagelaran di Sekolah Islam Atira, karena memang kami yakin bahwa tidak semua lagu, sebagian minister banget tadi, itu hukumnya haram. Tentunya lagu-lagu yang mengajak kepada dakwah, kepada ketakwaan, saya kira itu tidak menjadi masalah. Dan hikmah yang disampaikan tadi bahwa di tahun baru Hijriah ini merupakan ujian keimanan dan juga ketakwaan antara keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tidak ada hal yang mustahil. Mau sukses, ikuti aturan agama. Dari segi berpakaian, cara sholat yang baik, dan juga di Sekolah Islam Atiran, khususnya di bimbingan konseling juga menerapkan hukum yang namanya hukum positif, yaitu tidak menghukum siswa sebagaimana cara hukum orang-orang dulu, tapi alhamdulillah ada namanya hukum positif, yaitu bagaimana siswa itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, hijrah itu bukan sekedar simbol, akan tetapi hijrah itu adalah perilaku yang bisa mencerminkan seorang bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, langsung saja kita akan menyapa, dan beberapa pertanyaan yang masuk kalau kita melihat di channel YouTube juga sudah ada puluhan pertanyaan yang masuk yang kami coba untuk memilih. Pertanyaan pertama dari Warda, Ibu Warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berhijrah, gimana itu? Berhijrah itu dilakukan dengan hati juga dengan fisik. Nah, sekiranya kita baru bisa berhijrah dengan hati tapi belum bisa dengan fisik, kira-kira bagaimana? Ya, langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita untuk langsung menjawab pertanyaan dari saya rasa bahwa yang bertanya ini lagi galau, perlu pencerahan dari pemateri kita. Silakan. Saya tidak bisa berpikir bagaimana itu disebut hijrah hati, fisik tidak. Itu namanya setengah-setengah. Jangan kau setengah-setengah. Kan ada orang biasa bilang, enggak penting, yang penting keng hati nu baik. Biar kau ndak pakai jilbab, yang penting hati nu baik. Biar kau ndak sembahyang, yang penting hati nu baik. Pret. Siapa ajar kau?
Siapa ulama ajar begitu? Inilah yang disebut beragama pakai katanya. Nggak boleh. Kalau total hijrah. Jangan nunggu-nunggu. Kenapa belum pakai kau jilbab? Bilang, rambutku tuh cantik ini rambutku. Kalau ditutup jilbab, nggak lihat mi orang. Itu hijrah total. Ya, pun kalau misalnya yang ada hijrah fisiknya, hatinya masih galau. Misal, dia pakai mitawa jilbab. Pakai mi. Waduh. Tak buka mini suaraku kah? Iya, Ustaz, iya. Lanjut ya. Ya. Nah, ada yang biasa hijrah fisik tapi hatinya belum. Ya, misal hijrah mitawa yang tadinya pakai jilbab sempit, jilbab besar mitawa sekarang, tapi belum pi sholat. Itu jilbabnya lain, sholatnya lain. Ya, hijrah mitawa Ustaz. Kenapa? Tawa baik nih sifatnya Ustaz, tidak suka mi kasar, tapi masih suka film-film porno. Itu belum total namanya. Maka tidak mungkin kita bisa hijrah total tanpa hidayah. Karena hidayah itu datang dari Allah. Maka berdoa Dek. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Seperti yang dibacakan tadi pembaca doa. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Nah, sudah itu pelihara supaya kita istiqomah dalam hijrah. Bagaimana istiqomah dalam hijrah? Itu lagunya tadi Opik. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Usahakan satu hari ada 1 lembar ayat kau baca. Bukan cuma baca Arabnya, tapi baca terjemahannya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Usahakan kalau tidak bisa tiap malam, sekali sepekan, malam Jumat. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Jangan kau teman. Jadi kalau kau pikir, ini temanku tuh panrasu-rasu, ini temanku deh kajili-jili, ini temanku deh sanging pikiran salah otak. Tinggalkan. Nah, bilang nanti sombong. Allah Maha tahu. Bukan kita jauh dari karena sombong, tapi kita menghindari kebatilan yang ada dalam persahabatan itu. Itu bagus. Ya. Yang keempat, ya, perbanyaklah bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dan kelima, biasakan zikir. Coba itu supaya kita dapat istiqomah dalam hijrah. Ya, tetapi adik-adik sekalian memang tidak gampang. Ya, tetapi kalau kita berikhtiar terus, maka kebiasaan-kebiasaan baik akan menjadi penghias dalam hidup sehingga lambat laun kebaikan-kebaikan itu tidak lagi menjadi beban. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mau bertanya langsung boleh enggak Pak Ustadz? Ya, silahkan. Iya. Ya Bunda, yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk open mic. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung di sini. Ini sungguh suatu rezeki yang besar. Saya Ibu Salmi Supriyatin, guru sosiologi di SMA 6 Cimahi, Jabar, jauh ya. Oh ya. Iya, ya. Saya sebagai seorang guru sering mengingatkan siswa saya ya untuk bisa berhijrah, tapi mungkin kurang berdampak. Nah, bagaimana memotivasi pelajar agar terdorong untuk menerapkan semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada kiat dan triknya khusus enggak sih? Sebab mereka itu kalau mendengar tetapi melaksanakannya nanti gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Guru Salmi. Ya, yang pertama, kita itu hanya wajib berusaha. Wajib mengajak amar ma'ruf, tapi tidak punya kewenangan memberi hidayah. Karenanya selain ibu tuntun mereka, selain ibu ajak mereka, sisihkan doa untuk mereka, anak-anak didik kita. Ya, saya amalkan itu Bu. Waduh, ini kepala batu betul, susah betul dijelaskan. Sudah jelaskan, belum mengerti. Tentu
jalan berikutnya kita minta supaya Allah membukakan pintu hati dan pikirannya anak didik kita. Ternyata dia sampai selesai tetap aja bandel. 3 tahun kita didik, 3 tahun menjadi amal buat kita. Karena tidak akan mengajak kepada amar ma'ruf itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa. Mengajak kepada kebaikan. Dia baik, alhamdulillah. Tidak baik, tetap jadi amal. Karena dakwah itu adalah amal. Nah, berikutnya. Yang kedua, tentu ada tips secara praktis. Nah, saya ini kok alhamdulillah baru dibanding ustadz-ustadz kondang yang lain. Channel saya baru hampir 3 tahun. Belum cukup 3 tahun. Tapi penonton saya sekarang dalam konten dakwah terbanyak di Indonesia. Sudah 166 juta. Ya, gimana? Karena saya dakwah itu bukan teori, tapi aplikatif. Kalau kita ibu, tentu ibu pernah menulis skripsi, ya. Dalam skripsi itu kan ada namanya definisi konsep atau definisi teori. Nah, ada juga disebut definisi operasional. Maka yang diajarkan kepada anak-anak kita ini operasionalnya. Adik-adik sekalian, kalian harus beriman kepada Allah. Itu biar tidak dikasih tahu, dia sudah tahu ibu. Kalian harus ngaji, berikan biar tidak dikasih tahu, dia sudah tahu. Tapi bagaimana operasionalnya? Ayo anak-anak, handphonemu kalau bisa ada aplikasi ngaji ya. Nah, ayo anak-anak sekalian, nah, selain itu di HP-mu ada aplikasi dakwah ya. Mari saya tunjukkan. Itu namanya operasional. Mulai dari yang gampang-gampang. Ada anak-anak sekalian, kalian harus menjadi umat yang baik. Mereka belum tidak dikasih tahu pun dia tahu. Tapi bagaimana menjadi umat yang baik? Ayo nak, satu, setiap kau pergi sekolah, kau selalu ada wudukmu. Itu sudah real. Ya, setiap kau keluar rumah nak, ada wudukmu. Yang kedua, setiap kau keluar rumah nak, kau sudah berdoa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillah tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah. Sudah. Nah, operasionalkan ibu. Apa-apa yang real yang bisa dilakukan. Tentu bertahap. Kalau anak yang baru mengenal agama, jangan langsung disuruh bangun tahajud. Berat. Tapi mulai dulu yang gampang-gampang. Dia senang dengar dakwah, dengan senang dengar lagu, ya kita dakwai mereka dengan lagu. Nah, itu ya ada metode-metodenya. Ini tentu tema ini ada waktu khusus. Biasanya ada kiat-kiat tersendiri bagaimana cara dakwah secara praktis dan gampang diikuti. Insya Allah dan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Atau ada yang mau menjawab? Doanya apa Pak Ustadz? Nah, itu tadi dalam surah Al-Baqarah Ibu. Iya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada situ Bu, di buku Yasin biasanya halaman-halaman terakhir. Ada itu. Ya, buku-buku Yasin, buku tahlil ada itu Bu. Judulnya itu doa selamat, ada di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Dua lagi. Ya, saya ada cara. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan ya Ustadz, dari kami ambil dari link YouTube Atira TV. Ya, kami silakan. dari Atira TV. Dari Ludia Anggraini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi iman yang sedang naik turun? Dan bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijak dalam menanggapi komentar buruk dari orang-orang di sekitar kita tentang diri kita yang baru hijrah? Cuek. Yang terakhir dulu ku jawab. Acu kaminjo. Mana deh soalim. Biar mi. Kalau nak bilang kau soalim, kasih tahu bilang kenapa? Kususai kau. Bilang kau saja begitu. Cueki saja. Itu yang orang-orang yang sinis, nyinyir, komentar-komentar jelek, jangan kau balas. Jadikan sebagai penggugur dosa-dosamu yang pernah kau lakukan. Karena orang kalau dia fitnah kita, dia cerita jeleknya kita, maka nanti dosa-dosa kita diambil, amalnya kita ambil. Jadi jangan kau balas. Saya nak bilang ke orang dulu, pesek. Saya tidak marah. Senang ya. Kenapa? Karena dia kasih tahu kekuranganku. Memang, kenapa kalau bilang kau pesek? Tidak apa-apa jika memang saya pesek. Yang saya marah kalau bilang kak mancung karena kau bohongi kak. Apa ya? Bolong, hitam. Kenapa kak? Kususai kok. Itu jenak aku marah kalau kau bilang kak putihmu karena kau bohong.
Sudahlah, jangan peduli. Sibukkan dirimu dengan kekuranganmu, jangan kau urus itu yang nyinyir. Nah, yang berikutnya, ya, pertanyaan yang pertama tadi. Apa tadi itu? Pak Ustaz, aku lupain sedek. Apa lagi tadi? Ya, pertanyaan pertama itu bagaimana cara menghadapi iman yang sedang naik turun? Memang manusia begitu imannya. 3 jenis iman. Ya, yang pertama ada iman yang naik terus, tidak pernah turun, imannya para nabi. Yang kedua ada iman yang tidak naik, tidak turun, stabil saja begini. Iman para malaikat. Yang ketiga ada juga iman naik turun, imannya manusia. Biasa. Nah, sekarang bagaimana supaya iman kita bagus? Saya kasih kau contoh HP. Ini HP. Ini HP kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat kau apai? Cas. Kalau kau tidak cas kenapa? Matol. Mati total. Kalau mati total masih bisa nu pakai. iPhone 12 tahu 512 giga, pulsana 10 juta, tapi mati baterainya. Masih bisa kau pakai? Tidak bisa. Tidak. Begitu juga dengan hati. Hati ini casnya dakwah. Casnya sahabat dengan orang-orang baik. Casnya doa kepada Allah. Itu casnya amal-amal soleh. Coba lihat kita. Lihat cewek cantik dunia. Lihat HP mahal dunia. Lihat pekerjaannya orang dunia. Lihat mobilnya orang dunia. Kapan kita cas iman? Kapan kita dengar ceramah? Jumat itu pun kalau Jumat paling terlambat kau datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Kapan kau cas? Tidak pernah. Makalah kau karena kau semua begitu. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Pas bangun, dia bilang, aliran apa ini masjid? Tidak ada khotbahnya. Tidak ada khotbahnya. Kau yang tindro. Ya, nah itu. Jadi solusinya ngecas iman yang begini. Hadir yang begini. Jangan kau hadir pengajian begini hanya karena kau mau dilihat namamu sama gurumu. Kau dapat hadirnya, tapi kau tidak dapat hikmahnya. Percaya, Allah memberikan kita keberhasilan sesuai dengan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Saya bukan mau sombong deh ya. Saya mau bukan sombong. Dulu saya begitu dicela-cela. Tidak ada sama sekali apresiasi buat saya. Saya pernah menjadi pegawai cleaning service di Mapanyuki, 3 Utama. Kasih bersih toilet. Saya pernah menjadi pegawai catering Jalan Harimau 77B. Bawa nasi. Cateringnya Bapak Reza ke Jalan Ahmad Yani ke Bang. Saya pernah menjadi loper koran Harias Pajar pakai sepeda BMX. Dicuri lagi sepedaku. Kurang ajar sampai sekarang saya tidak tahu siapa pencuri. Coba. Tukang cuci. Saya pergi mencuci ke saudara-saudaraku. Saya di Jalan Harimau pergi naik sepeda itu pergi antang kompleks ini mencuci. Digaji. Tak 20.000. Tapi saya selalu yakin. Tidak mungkin Allah kasih susah hidupku selama-lamanya. Tidak mungkin. Nah, alhamdulillah sekarang. Mau bicara apa? Mau bicara apa? Bicara popularitas? Tidak ada kalah populer di sini. Apa? Mau bicara? Apa kok? Saya tidak gagah. Memang saya tidak gagah. Lebih gagah kok Firmansyah dari saya. Tapi saya penuh pesona. Apa? Jalan maki sama-sama? Jalan maki sama-sama. Siapa yang minta foto? Kau Firman. Ustaz, foto dulu. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Apa? Bicara apa kok lagi? Pekerjaan. Nak ke dosen. Ada pekerjaanku. Bicara usaha. Ada travelku. Mana mau pandraki sekarang 2 tahun tidak ada haji. Ada usaha. Apa? Bicara apa lagi? Bicara penghasilan gaji. Subhanallah, Allahu Akbar dari YouTube. Lebih dari cukup. Biar mau 10 kali menikah bisa. Itu dari YouTube. Miliar, Pak. Apa yang kita mau? Makanya adik-adik sekalian, jangan kau lihat dirimu sekarang. Tapi kau ikhtiar sekarang. Kerja keras kau. Kau nak hina kau orang, biar nih. Yang penting bukan kau yang hina orang. 15-20 tahun yang akan datang, Allah janjikan, maqamam mahmuda, lawakka derajat. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kecil buat Allah ini dunia dek. Kecil buat Allah. Nagati di puangnya.
Kecil buat Allah jadikan kau kaya. Kecil buat Allah jadikan kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih lunas utang-utangnya bapakmu. Kecil buat Allah. Allah cuma berfirman, kun fayakun, jadi kau. Tapi harus ada sebabnya. Ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Ibadah kau yang baik, perbaiki sifatmu, belajar kau. Tapi karena kau lihat bapakmu kaya, bapakmu pejabat, sekolah kau diatira yang mahal-mahal, tapi kau berleha-leha, hidupmu sembrono, begitu bapakmu pensiun kau jadi manusia hina nanti. Ya, ini motivasi buat adik-adik sekalian. Terima kasih Ustadz. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan layangkan pertanyaan di 081 21 22 22 2298. Dasat Latif. Saya ulang, 081 21 2-nya 5 kali, 222298. Itu nomor kontak saya. Silahkan, 24 jam hadir. Boleh WhatsApp, boleh SMS. Tapi kalau kau SMS, Kak, jangan saya kusuruh bayar. Kadang itu SMS kita suruh bayar. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp460, ketik yes. Desek ke. Sari makoilmu kita suruh bayar. Kikir galang. Ya, sudah kapan Pak Ustaz di? Ya. Ya, kami sampaikan kepada seluruh penanya, baik melalui Zoom ataupun link YouTube Sekolah Islam Atira. Kami mohon maaf tidak bisa kami tampilkan dan paparkan seluruh pertanyaan yang masuk. Dan untuk lebih lengkapnya barangkali bisa nonton kembali ya Atira TV. Dan juga channel YouTube Dasat Latif atau IG Dasat Latif 1212. Pertanyaan terakhir, barangkali ini pertanyaan yang bersifat pribadi ke Ustadz Dasat Latif, yaitu apakah Ustadz juga memiliki resolusi di tahun baru Hijriah ini? Tadi kita sempat mendengar bahwa dari segi pesona, pekerjaan dan sebagainya, apa masih ada yang perlu ditambah Ustadz? Ya seperti itu. Apa maksudnya itu, Ustaz? Ya. Ya. Tolong nomor HP Ustadznya diulang lagi. Oh, diulang lagi. Ya, 081 21 2-nya 5 kali, Bu. 222298. Ya, itu sudah ada di monitor, kelihatan. Ya. Ya, adik-adik sekalian, terakhir sekali, kalian harus bersyukur bisa sekolah di Sekolah Islam Atira. Sekolah Islam kebanggaan buat masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, fasilitasnya oke, guru-gurunya handal. Kemudian yang paling penting lagi, kalian bukan cuma mendapat ilmu dunia, tapi insya Allah dibarengi dan diimbangi dengan ilmu-ilmu agama. Tidak semua anak diberi kesempatan untuk sekolah di Islam Atira ini. Tidak semua. Maka cara bersyukurnya, Dek, belajar kau dengan baik. Jangan kau hina sepupumu yang sekolah swasta yang tidak bagus. Jangan kau recehkan sepupumu yang sekolah di kampung. Belum tentu mereka nanti lebih hina selama-lamanya. Tidak. Tapi kalau kalian tidak siap, kalian belajar seadanya, tidak memperbaiki diri, maka 10-15 tahun yang akan datang, kalian jalan di tempat dia sudah melaju menjadi orang-orang yang terhormat. Ya, jadi bersyukur dengan cara apa? Bekerja, belajar, sempurnakan akhlak. Insya Allah Allah akan angkat derajat seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya masih ada acara di jam 11 ini. Saya merasa terhormat bisa hadir di tempat ini. Adik-adik kalau ada yang mau dicurhat, mau minta doa Ustadz, memudahkan hafalan, silahkan sambung saya di Japri itu tadi di nomor saya. Insyaallah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan gebiar tahun baru Hijriah. Pada siang hari ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita,
Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PhD, yang sudah memaparkan dan memberikan motivasi kepada kita semua dan juga memberikan support kepada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di Sekolah Islam Atira sebagai sekolah pencetak generasi Qurani. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kepada seluruh partisipan dan jemaah sekalian, baik yang ada di channel Atira TV ataupun di link Zoom dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti kegiatan kita pada siang ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Bersama saya, Haji Sabaruddin Alsi sebagai moderator, kami undur diri dan kita bertemu kembali di tahun berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.